Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yuk, kita langsung sambut Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat berkah bahagia ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, meneruskan episode yang lalu mengenai nisfu Sa'ban, itu banyak sahabat yang menanyakan kepada saya tentang doa-doa apa saja yang dijabah oleh Allah yang langsung dikabulkan, Ustadz. Wah, ini sudah bulannya juga keren. Doa-doa dikabulkan lagi. Nah, itu apa aja doanya, Ustadz? Tapi kalau pertanyaan dari saya adalah, sudah mulai banyak orang yang saling bermaaf-maafan, Ustadz. Ini kan biasanya dilakukan setelah Ramadan, Ustadz, bermaaf-maafan itu. Iya, ini ada dua sebetulnya. Memang ini luar biasa lah, nisfu Sya'ban ini. Ini adanya dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang ditulis oleh Imam Ghazali. Ada sebuah hadis yang dikutip di dalam kitab tersebut, yang dari hadis tersebut, kemudian malam nisfu Sya'ban ini disebut sebagai malam Lailatul Maghfirah. Ini adalah suatu malam di mana Allah mengampuni dosa-dosa semua hamba-hambanya pada malam tersebut, kecuali dua golongan orang. Yang pertama orang-orang yang musyrik, yang kedua orang-orang yang saling bermusuhan. Nah ini. Yang kedua inilah orang-orang yang saling bermusuhan ini kemudian oleh para ulama diterjemahkan atau ditafsirkan atau disikapi bahwa pada malam itu dan malam-malam seterusnya menjelang bulan Ramadan, kita harus menghilangkan semua penyakit-penyakit hati yang berupa dendam, yang berupa kemarahan kepada orang lain. Nah, oleh karena itu kemudian ini menjadi tradisi bagi kita di Indonesia untuk mohon maaf lahir batin ketika menjelang masuk bulan Ramadan. Karena hadis ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, semua diampuni kecuali yang musyrik. Insya Allah kita semua enggak musyrik. Insya Allah kita semua orang beriman. Tapi ada satu lagi, yaitu kecuali orang-orang yang saling bermusuhan. Nah, itulah sebabnya, makanya timbul tradisi saling bermaaf-maafan sebelum masuk bulan Ramadan. Diawali biasanya orang-orang itu nisfu Sya'ban. Bahkan di tanggal 13 lah, malam 13, 14 tuh udah jaga-jaga diri kita. Saling bermaafan supaya kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang dikecualikan oleh Allah. Diampuni dosa-dosanya di malam nisfu Sya'ban itu, yaitu orang musyrik dan orang yang saling bermusuhan. Nah, ini supaya kita udah maaf lahir batin ya, masuk puasa ya gitu. Ini yang pertanyaan pertama, yaitu mengapa kita banyak tradisi saling bermaaf-maafan di malam nisfu Sya'ban dan terus sampai menjelang bulan Ramadan. Sedangkan untuk pertanyaan yang kedua, ini juga masih dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang ditulis oleh Imam Ghazali. Malam nisfu Sya'ban ini juga disebut sebagai malam Lailatul Qismah wa Takdir. Malam ketika ditentukannya takdir kita setahun yang akan datang dan juga rezeki kita. Nah, itu sebabnya kemudian para ulama mengajarkan kita sebuah doa di malam nisfu Sya'ban tersebut yang bunyinya kurang lebih gini nih. Wahai Allah, apabila Engkau telah menetapkan di catatanmu di Lauhul Mahfuz takdir kami 1 tahun yang akan datang, di mana kami Engkau takdirkan termasuk orang-orang yang sial, itu orang-orang yang terhalang dari karuniamu, orang-orang yang disempitkan rezekinya, maka Allah ubahlah takdir tersebut sehingga pada 1 tahun yang ke depan ini kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selamat, orang-orang yang bahagia, dan orang-orang yang dilapangkan rezekinya. Nah, ini sehingga kita diajarkan doa seperti itu. Bahkan itu yang pertama ya, itu doa yang pertama tuh. Itu kalau nisfu Sya'ban selalu dibaca doa seperti itu. Yang kedua juga beberapa ulama itu menganjurkan kita untuk menulis atau membaca atau memahami, meresapi sebuah ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat Shad.
ayat 54. Yang artinya itu nanti baca sendiri ya, surat Shad ayat 54. Sungguh benar-benar ini adalah rezeki dari Tuhanmu yang tidak ada habis-habisnya. Nah, ini. Jadi kita ingin setelah kita baca tadi kan, diubahlah takdir bahwa kita akan mendapat kecelakaan, akan celaka, akan sedih, dijauhkan dari karunia, akan disempit dengan rezeki. Ya Allah, ubahlah itu semua sehingga kami termasuk orang-orang yang selamat, yang bahagia, yang lapangan rezekinya. Nah, kemudian yang kedua, kita masuk kepada Shad 54. Sungguh ini benar-benar adalah rezeki dari Tuhanmu yang tidak ada habis-habisnya. Yang berikutnya juga, yang dalam ulama-ulama kita ini, kita dianjurkan dalam malam nisfu Sya'ban itu, membaca doa-doa, membaca Quran. Yang sanggup baca Quran khataman, yang sanggup baca Ar-Rahman, yang sanggup baca Al-Fatihah, yang sanggup baca Yasin, baca Yasin. Nah, gitu, oke. Kok Yasin? Nah, karena ini ada Imam Suyuti mengatakan dalam kitab beliau Al-Idqan fi Ulumil Quran. Dalam kitab tersebut, Imam Suyuti menjelaskan tentang keistimewaan surat Yasin. Salah satunya didasarkan pada hadisnya Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa jantungnya Quran itu adalah surat Yasin. Nah, ini. Oleh karena itu, para ulama kadang-kadang juga menganjurkan kepada kita untuk membaca Yasin 3 kali. Kalau sanggup, kalau nggak sanggup nggak apa-apa. Nah, Yasin yang pertama kita baca dengan niat agar kita dipanjangkan umurnya oleh Allah di dalam ketaatan kepada Allah. Nah, ini. Kita minta umur kita itu umur yang bermanfaat, umur yang berguna, panjang, diberkahi Allah, jadi masukkan orang-orang yang bahagia, orang-orang yang selamat. Kemudian kita bacakan Yasin yang kedua. Yang ketiga, Yasin yang kedua ini kita niatkan, kita doa agar kita di lapangan rezekinya oleh Allah. Dan yang ketiga, kita baca Yasin yang ketiga dengan niat, dengan doa agar kita diberikan kekuatan iman, agar istiqomah, agar terus bersabar atas apapun cobaan yang diberikan Allah, agar selalu bersyukur atas apapun nikmat yang diberikan Allah. Nah, ini makanya ada ulama-ulama yang menganjurkan kita membaca Yasin 3 kali. Kalau nggak sanggup Yasin nggak apa-apa, baca Al-Fatihah aja. Dengan niat pertama, Al-Fatihah yang pertama kita niatkan untuk sama kayak tadi, yaitu diberikan umur yang berkah, yang panjang, yang selamat, yang bahagia. Kemudian baca Al-Fatihah kedua dengan niat, dengan doa agar di lapangan rezeki kita. Baca Al-Fatihah yang ketiga dengan niat, dengan doa agar kita diberikan kekuatan iman untuk terus istiqomah. Kita sesuaikan dengan kemampuan kelapangan kita masing-masing, tapi intinya di malam nisfu Sya'ban itu, ini kita banyakkan amal-amal soleh, kita banyakkan doa-doa kepada Allah. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub itu juga disebutkan bahwa kita sudah pernah bahas yang lalu ini, malam nisfu Sya'ban ini merupakan salah satu dari 2 hari raya malaikat. Kalau kita hari rayanya Idul Fitri, Idul Adha, kalau malaikat hari rayanya itu nisfu Sya'ban sama Lailatul Qadar. Kenapa disebut malam itu adalah malam hari rayanya para malaikat? Karena pada malam itu malaikat itu dikasih libur sama Allah. Yang tadinya tugas di langit, sekarang libur, jalan-jalan ke muka bumi. Ah, itu dia. Jadi para malaikat turun ke muka bumi ini, mau ngapain? Nah, itu dia. Nyatetin amalan-amalan kita, lapor langsung sama Allah di malam nisfu Sya'ban. Pada malam itu juga lah malaikat siap-siap tuh. Kalau ada yang doa kayak itu kan tadi, agar kalau dituliskan di Lauhul Mahfuz begitu, minta takdirnya dirubah, dicatat sama malaikat. Makanya disebut malam kismah wal takdir. Lapor sama Allah, nanti Allah rubah dan sebagainya. Nah, inilah sebetulnya dalam malam nisfu Sya'ban ini kita betul-betul harus jaga. Selain kita tadi menghindarkan diri dari musyrik dan bermusuhan, juga kita isi dengan hal-hal yang baik. Karena malam nisfu Sya'ban ini juga merupakan, dalam istilah lain ada lagi, istilah yang ketiga itu, yaitu Lailatul Syafa'at. Rasulullah SAW itu 3 hari berturut-turut
Malam 13 baca doa supaya Allah minta syafaat. Dikabulkan oleh Allah, dikasih. Dikabulkan 3 jenis syafaat. Malam 14 Rasulullah SAW doa lagi. Dikabulkan lagi sama Allah. Allah kasih 30 jenis syafaat. Malam ke-15 Rasulullah SAW doa lagi sama Allah. Allah kabulkan semua jenis syafaat yang diminta oleh Rasulullah SAW. Kecuali bagi orang-orang yang berbuat maksiat. Oleh karena itu, jangan lakukan maksiat di malam-malam nisfu Sya'ban ini. Karena itu malaikat lagi cuti, lagi jalan-jalan ke dunia. Waduh, jangan dah. Gitu, Fit. Baik, Alhamdulillah. Di malam nisfu Sya'ban itu, Ustaz, lebih baik kita sholat di rumah atau sholat di masjid, Ustaz? Ya, ini kalau tergantung tingkatan kita. Tergantung tingkatan kita. Kalau kita itu tingkatannya udah sedemikian rupa, sehingga kita mengamalkan apa yang disebut oleh Rasulullah SAW, ada sebuah hadis, sebaik-baiknya sholat adalah sholat di rumah. Kecuali untuk sholat wajib, itu baru di masjid. Tapi kalau kita tingkatannya itu nggak bisa, belum sanggup di rumah itu. Kalau di rumah kita tidur. Atau di rumah kita nonton TV. Itu pergi ke masjid dah. Biar kita ikut rombongan rame-rame sholat jamaah di masjid. Sekalian silaturahim, sekalian dengerin tausiah. Benar ya? Sekalian kita membaca doa-doa nisfu Sya'ban tersebut. Karena kadang-kadang kalau di rumah sendirian mah borok-borok baca Yasin 3 kali. Palingan kita Al-Fatihah doang 3 kali, bener gak? Al-Fatihahnya juga. Ya, jadi tergantung pada tingkatan kita kayak mana. Nah, kalau pada tingkatan yang lebih tinggi lagi, biasanya itu dikombinasikan. Yaitu ikut juga kegiatan di masjid, nanti pulang ke rumah, baru dilakukan amalan-amalan rahasia di malam hari dalam malam nisfu Sya'ban tersebut. Gitu, Fit. Masya Allah, semoga Allah memberikan apa yang kita minta di dalam doa kita. Amin. Sehat, barokah, bahagia, itu yang paling pasti. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.